Yo, balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Kata Mas Dosen. Buat lo yang baru mengunjungi channel YouTube gue, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian lo bisa tonton video-video gue. Kalau ada yang menarik buat lo, silakan lo like, dan apabila lo merasa ada konten gue yang bermanfaat, silakan lo share di berbagai platform media sosial yang lo punya. Nah, di episode kali ini gue bakalan bahas tentang isu yang lagi rame banget, yaitu terkait ratusan siswa di SMA N1 Mempawah itu yang melakukan demonstrasi ke sekolahnya. Nah, ini mereka demo ini karena data mereka itu tidak berhasil terdaftar di PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Jadi, apa itu PDSS? PDSS merupakan sederhananya gue coba terjemahin itu sebagai database yang mana di situ database ini digunakan sebagai landasan awal bagi siswa yang dinyatakan berhak atau eligible untuk mengikuti proses seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Jadi gue mau jelasin dikit dulu nih. Untuk seseorang atau seorang siswa kalau mau masuk ke SNMPTN, mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN itu ada tiga cara. Satu lewat jalur prestasi atau SNBP tadi. Kemudian yang nomor dua lewat ujian atau lewat tes namanya SNBT atau seleksi nasional berbasis tes, dan yang ketiga ujian mandiri. Nah, si PDSS ini berkaitannya dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP di yang pertama tadi. Jadi simpelnya kalau lo nggak terdaftar di PDSS, berarti lo nggak bisa ikut jalur prestasi. Artinya peluang lo untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu berkurang. Karena yang tadinya ada 3 jalur, jalur ini ketutup nih gitu. Jadi gue coba pahami bahwa kekesalan anak-anak atau siswa-siswa ini ke sekolahnya tiada lain tiada bukan karena peluang mereka semakin mengecil untuk masuk ke PTN. Kenapa gue bilang mengecil? Karena saat tadi jalurnya ditutup satu. Terus yang berikutnya karena jalurnya tutup satu, otomatis dia harus masuk ke jalur yang kedua, yaitu lewat tes. Nah, semakin banyak yang ketutup jalurnya satu ini, berarti dia masuk, semakin banyak yang masuk lewat jalur dua. Semakin banyak yang masuk di jalur ini, berarti semakin kompetitif. Peluang atau kans lo untuk masuk perguruan tinggi negeri semakin kecil lagi. Nah, itu sebabnya mereka marah. Belum lagi gue baca di salah satu artikel, ada yang dia dia anak yatim piatu. Jadi dia dari awal masuk SMA, dia udah belajar sungguh-sungguh sampai semester 5, dia dapat nilai bagus. Harapannya dia bisa masuk PTN dan dapat beasiswa di PTN tanpa jalur tes, tapi dia mau lewat jalur prestasi karena nilai-nilainya bagus. Lo bayangin ketika anak-anak muda itu yang punya semangat tinggi, punya harapan tinggi, punya visi yang jauh ke depan, kemudian mimpinya harus dikandaskan karena kegagalan atau kesalahan dari pihak yang berada di eksternal dirinya dia. Itu betul-betul menyakitkan. Iya, sama aja kayak lo punya mimpi terus lo dibatalin atau digagalin sama orang lain atau pihak luar, kan pedih banget ya. Beda hal misalnya kalau emang dari diri lo sendiri yang udah give up. Nah, itu kan lain cerita. Tapi kalau ini kan yang menggagalkan adalah pihak eksternal gitu. Yang mana lo udah berusaha dan bekerja atau belajar dengan bersungguh-sungguh di situ. Tapi gue coba video ini gue coba bikin dari dua sisi ya. Dari sisi siswa gue coba paham itu kekesalan mereka, tapi di sisi lain gue coba paham
apa sih yang menjadi kendala dari pihak sekolah? Kira-kira kan begitu ya. Dan gue rasa nggak akan mungkin sekolah itu nyari gara-gara untuk supaya mereka diserang sama siswa-siswanya, di demo siswa-siswanya gitu. Gua rasa sih nggak akan mungkin ya. Pasti ada sesuatu yang salah yang terjadi di dalam situ. Apalagi kalau gua riset, ternyata sistem ini kan udah berjalan sejak 2013. Gua nggak tahu, barangkali riset gue salah. Tapi kalau ternyata riset gue benar, dari 2013 sampai sekarang sudah hampir 12 tahun, sudah 12 tahun lah ya, terus masih ada kesalahan begini, ini artinya kan entah SDM-nya atau memang sistemnya yang yang mungkin belum pas gitu, yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, gue coba lihat plus minusnya nih ketika adanya sistem PDSS ini. Satu, ini plusnya dulu, lebih transparan. Karena kalau zaman dulu kan yang tahu nilai dan prestasi lo yang ditulis di buku rapot itu cuma diri lo, orang tua, sama wali kelas. Orang lain nggak tahu. Dan ketika lo bersaing di jalur itu, kita nggak akan tahu nih kita bersaing dengan siapa gitu. Karena kita nggak bisa punya gambaran akan hal tersebut. Nah, sementara kalau di sistem PDSS ini kita bisa lihat terang benderang, oh si ini nilainya sekian, ini lebih bagus daripada gue. Jadi kan gue juga bisa ngukur dan gue bisa menyiapkan diri. Manakala suatu saat ternyata nilai gue nggak bagus-bagus amat dibanding teman-teman yang lain. Nah itu lebih transparan. Terus yang kedua karena dia transparan maka penilaiannya tentu lebih objektif karena diawasin bareng-bareng. Ketika diawasin bareng-bareng kan nggak bisa yang tadinya ini barang ini nggak lolos kemudian jadi lolos kan nggak bisa. Maka penilaiannya tentu lebih objektif. Dan yang ketiga ini dengan adanya ya gue sebut big data ini kan mengintegrasikan data-data siswa secara nasional dan ini bagus manakala kita lagi bertransformasi menuju era yang digital. Ini sebuah perkembangan yang baik. Secara teoritis kayak gitu. Tapi secara prakteknya, nah ini yang jadi persoalan. Karena apa? Karena paling nggak gue nemuin 5 hal ya. 5 hal yang kenapa sih kok persoalan ini bisa kejadian. Yang pertama, sekolah lalai dalam mempersiapkan hal ini dengan baik. Apalagi kalau tadi gue bilang riset gue itu dari tahun 2013, gue nggak tahu deh kalau lo tahu skemanya kira-kira ada perubahan nggak dari 2013 sampai sekarang, lo tulis di kolom komentar ya. Kalau emang nggak ada perubahan dan lo masih salah, kok iso gitu. Dan iya berarti kan lo nya emang nggak mampu, nggak paham gitu. Sekolahan itu kan ada operator yang ditunjuk untuk mengerjakan itu. Nah ketika masih mengalami kelalaian itu berarti ya sekolahnya nggak mampu aja gitu. Terus gue riset lagi, ternyata datanya lumayan lama, ternyata waktunya lumayan lama ya dari ya hampir 1 bulan dari tanggal 9 sampai 31 Januari untuk penginputan itu. Jadi kalau memang punya kemampuan, gue rasa cukup-cukup aja waktu itu untuk mengerjakan itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini sebenarnya kontradiktif dengan statement gue di awal karena sekolah ini sebenarnya nggak cuma di sekolah sih, banyak lembaga-lembaga lain juga ya, terutama di pemerintahan itu kita ini sibuk dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Padahal eh, hal-hal yang begini tuh ini hanya akan menghambat kinerja-kinerja kita untuk melahirkan sesuatu yang sifatnya inovatif. Jangankan sekolah, gue di kampus saja kan banyak hal-hal administratif itu yang menurut gue terlalu gimana ya, terlalu eh, menghambat gitu. Jadinya kita ini mau ngajar harus mikir dulu gitu. Ini skemanya gimana ya, prosedurnya gimana ya. Apalagi di sekolah banyak banget hal administratif yang harus diselesaikan. Di kantor-kantor pemerintahan juga gitu. Ngerjain kerjaan harian iya, harus ngurusin zona integritas WBK BBM iya,
Yang mana kan ya itu bisa dilihat aja dari hasil pelayanannya gimana, bagus apa enggak. Tapi kan ini nggak harus ngumpulin laporan ini, laporan itu, laporan anu, laporan itu. Lebih dari 50 laporan, administratif kan. Jadi nggak ringkes gitu, cara kerjanya tuh nggak ringkes. Sehingga gue coba paham bahwa ya sekolah ini kerepotan, akibatnya apa? Akibatnya ya mereka tidak melakukan persiapan dengan baik untuk pengisian PDSS ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kendala teknis. Nah, pertanyaannya justru sistemnya udah bener belum? Masih suka error nggak? Jangan sampai udah waktunya dibatesin, pada saat kita mau ngerjain nih operator, ternyata error. Karena kejadian, gue riset ada salah satu sekolah yang mengeluhkan itu. Pada saat dia mau input data, error sistemnya. Akhirnya dia nunggu lagi, akhirnya dia terdistrak lagi pekerjaannya. Nah coba kalau nggak error, kan mungkin lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, SDM-nya mumpuni nggak sih? Maksud gue mumpuni itu satu, jumlahnya pas apa enggak? Jumlahnya, kan gue ngebayanginnya gini, satu sekolah, satu angkatan 300. Datanya banyak. Berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu? Berapa jumlah operator yang mengerjakan itu? Kira-kira sesuai nggak? Cukup nggak nih antara ketersediaan operator dengan data siswa yang harus diinput? Nah, kalau nggak cukup, gimana caranya? Gitu. Dia ditambahin. Dari mana anggarannya? Pusing lagi kan, muter lagi, muter lagi. Terus, oke cukup misalnya. Tapi punya kecakapan nggak ya? Punya kemampuan nggak ya? Ngerti nggak ya si operator itu untuk ngisinya? Jangan-jangan nggak ngerti. Makanya ini rumit banget menurut gue. Banyak potensi-potensi yang timbul di sini. Dan yang terakhir, antara perencanaan sama implementasinya itu nggak sinkron. Gue nggak ngerti. Pada saat menyusun program ini, kira-kira ada gak sih manajemen resikonya gitu? Potensi-potensi resiko tuh dihitung apa enggak gitu? Kalau iya, ada mitigasinya nggak ya yang mungkin bisa dilakukan? Kira-kira bagaimana? Apa diundur waktunya kah? Atau ditambahin waktunya? Atau kayak gimana? Ada nggak ya? Nah balik lagi ya, ini case-nya. Karena gini, karena gue ngeliat case-nya itu nggak cuma di satu lokasi. Gue catet nih ya, ada di Makassar ada, di Solo ada, Cirebon juga ada. Berarti kan udah banyak. Iya kan? Kecuali kalau cuma di satu dua lokasi, oke. Sekolahnya berarti emang yang nggak punya kemampuan itu. Tapi kan lebih dari satu lokasi. Gitu. Walaupun persentasenya dibanding yang berhasil lebih kecil banget ya. Tapi kan ini masih terjadi berarti kan. Masih ada yang nggak paham bagaimana cara pengisian yang tepat, yang efektif supaya semua siswa terdaftar gitu ya dan dia bisa ikut yang jalur prestasi tadi gitu. Nah, kesimpulannya adalah ya kalau gue pribadi sih ya jangan sampai ini kan Pak Prabowo ini lagi semangat-semangatnya melakukan pemangkasan anggaran. Supaya apa? Supaya banyak program-program yang bisa beliau lakukan, kebijakan fiskalnya ini apa namanya, dia bisa punya dana yang lebih banyak untuk memproyeksikan, mempersiapkan Indonesia emas di 2045. Jangan sampai anak-anak yang punya mimpi besar, punya visi besar, punya harapan besar di 2045 terus menjadi nggak semangat, menjadi layu, menjadi putus asa hanya karena mimpinya dia diputus oleh ketidakmampuan SDM maupun sistem kita untuk mengakomodir semua yang gue bicarain itu tadi. Iya, gue masih optimis, harapan itu masih terus ada dan tugas kita sebagai manusia hidup ya berharap. Kalau lo udah gak punya harapan, lo gak usah hidup gitu.
apapun, termasuk ya Indonesia Emas ini. Banyak orang nyinyir, apa sih program Indonesia Emas, tapi gue masih optimis itu bisa terwujud. Dan itu sebagai bentuk gue ini hidup di dunia, gue harus optimis dalam hal apapun. Jadi jangan sampai optimisme kita ini ternodai oleh hal-hal yang sifatnya sedemikian tadi. Gue harap ini mudah-mudahan tahun depan nggak kejadian lagi kayak gini dan sistem kita bisa terus-menerus diperbaiki. Oke, sekian dulu konten dari gue kali ini. Buat lo yang punya kritik, saran, pertanyaan, masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.